Dari kita sekolah, mungkin kita sudah menyadari bahwa masing-masing kita dan teman-teman kita sudah memiliki bakat tersendiri. Si A bakat nyanyi, belum dilatih sudah punya suara yang merdu, mudah mengerti nada-nada lagu. Si B bakat matematika, cepat sekali mengerti konsep-konsep aritmatik baru. Si C berbakat jualan, di waktu senggang di luar sekolah sudah hobi jualan mainan anak-anak atau teman-temannya, laku lagi. Saat kita udah kerja, kita juga pasti ketemu dengan rekan-rekan dengan bakat tersendiri. Ada yang ahli di sales marketing, ada yang ahli di strategi, ada yang ahli dalam estimasi dan perencanaan, dan sebagainya. Beberapa dari kita beruntung sudah menemui bakat kelebihannya dari kecil, dan ini menjadi andalannya untuk mengukir sukses di masa depannya. Namun bagaimana kalau misalnya Anda masih belum mengetahui dengan jelas bakat Anda itu di mana? Padahal sebenarnya Anda memiliki ciri-ciri seseorang dengan bakat dan kemampuan yang tinggi. Pertama-tama, coba kita bahas dulu ciri-ciri seseorang dengan bakat dan kemampuan yang tinggi, alias the highly gifted people. Yang pertama adalah Anda memiliki energi yang besar. Apa maksudnya energi yang besar? Biasanya mereka memiliki bakat yang tinggi nggak bisa diam. Mereka tidak bisa istirahat atau berdiam diri terlalu lama. Secara bawah sadar, mereka sebenarnya mengetahui bahwa mereka memiliki bakat atau kelebihan yang tinggi, yang sebenarnya sayang kalau sampai disia-siakan. Bahkan sebelum mereka mengetahui secara sadar apa bakat tersebut mereka tetap berasa restless, ingin melakukan sesuatu yang positif. Tanda ini lebih kuat lagi apabila Anda memiliki banyak energi dan mau beraktivitas segala sesuatunya yang melibatkan kreativitas Anda. Yang kedua, Anda memiliki motivasi internal yang besar untuk melakukan segala sesuatunya. Apakah Anda suka mengeksplorasi ide melalui proyek yang dimulai sendiri? Mereka yang berbakat tinggi biasanya juga memiliki dorongan internal yang kuat dari dalam untuk berkreasi. Dengan dorongan ini, mereka menciptakan sesuatu yang baru, yang luar biasa, dan hanya dengan inilah mereka dapat berasa puas dengan hidup mereka. Apabila Anda berbakat dan berkemampuan tinggi, keinginan Anda adalah faktor besar dari siapa Anda. Jadi Anda perlu mengejar dan mendapatkan keinginan Anda untuk mencapai kepuasan. Yang ketiga, Anda memiliki banyak sekali ketertarikan. Untuk poin ketiga ini ada dua hal. Pertama adalah Anda sangat tertarik untuk mengetahui segala sesuatunya, penasaran. Kalau misalnya Anda ini murid di kelas, mungkin Anda bakalan bosan dengan pelajaran-pelajaran dan topik yang ada dan tertarik untuk mempelajari lebih banyak hal-hal di luar topik pembelajaran sekolah. Kalau Anda bekerja, mungkin Anda akan cepat bosan dengan pekerjaan yang monoton dan tidak menstimulasi kreativitas atau pembelajaran yang baru. Hal kedua adalah memiliki banyak hobi. Mereka yang berbakat dalam bidang tertentu biasanya akan fokus dalam bidang tertentu tersebut. Nah, yang menarik, mereka yang berbakat dalam banyak bidang yang berbeda cenderung sulit bertahan pada satu bidang dan terus aktif dalam berbagai hobi yang berbeda. Apabila mereka pengusaha, mungkin mereka akan memiliki beberapa proyek yang berbeda-beda dan benar-benar berbeda satu sama lain alias tidak terkait. Apabila mereka profesional, mungkin akan sulit bertahan hanya dalam satu bidang pekerjaan yang monoton dan linear. Yang keempat adalah Anda cepat sekali memahami sesuatu, fast learner. Coba Anda ingat masa-masa Anda sekolah. Apakah Anda berasa cepat sekali memahami pelajaran-pelajaran yang baru, yang teman-teman lain butuh waktu lebih lama untuk mengerti? Anda tidak tentu memiliki nilai bagus, karena Anda juga belum tentu memiliki minat terhadap mata pelajaran tersebut, karena mungkin tidak menyuguhkan level inteligensi yang membuat Anda tertarik untuk simak terus dan memperdalamnya. Namun, apakah Anda berasa mudah untuk mengerti pertama kali diajarkan? Yang menarik, malahan banyak dari mereka yang sangat berbakat malahan tidak memiliki nilai yang bagus di sekolah. Mereka mungkin cepat paham awal-awal mempelajarinya, lalu juga cepat kehilangan interest sesudahnya. Mereka akan jauh lebih tertarik untuk mendalami topik-topik yang sinkron dengan passion mereka dan tujuan mereka. Malahan, beberapa tokoh terkait di dunia banyak yang drop out atau nggak berprestasi luar biasa secara nilai. Yang kelima adalah Anda perfeksionis. Mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa, memiliki standar yang tinggi terhadap mereka sendiri dan terhadap sesama. Mereka mengharapkan kinerja dan hasil kerja yang dihasilkan oleh mereka dan tim mereka sempurna, flawless. Sehingga banyak dari mereka memiliki tingkat ketelitian yang tinggi untuk memastikan kualitas terjaga dan meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan mereka. Yang keenam adalah Anda memiliki intuisi, kreativitas, dan imajinasi yang tinggi. Mereka yang berbakat tinggi biasanya memiliki cara berpikir yang berbeda dibanding rata-rata. Mengapa? Karena mereka memiliki kemampuan yang unik merangkai suatu strategi dari ide-ide atau dari faktor-faktor yang berbeda. Individu berbakat cenderung berpikir dengan cara yang baru atau original, tidak konvensional, kreatif,
sehingga memungkinkan mereka untuk selalu bisa menghasilkan berbagai ide dan solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Dan satu hal yang sangat menarik untuk mereka yang berbakat ini adalah, biasanya mereka memiliki intuisi yang tajam, seakan-akan mereka tidak perlu semua informasi yang dibutuhkan, atau tidak perlu pertimbangan yang panjang, untuk bisa memahami segala sesuatu dalam sekejap. Dan menariknya, mereka tetap bisa mengambil keputusan yang benar dan menghasilkan solusi yang tepat. Maka, karena mereka memiliki intuisi yang tajam ini, mereka biasanya lebih sering mengalami mimpi-mimpi yang unik dan berkesan saat tidur malam. Yang ketujuh adalah biasanya Anda nyentrik. Sir Richard Branson, pemilik dari Virgin Group, sudah memulai peraturan jam kerja fleksibel, termasuk meeting online dan work from home, jauh-jauh hari sebelum COVID dan sebelum menjadi populer seperti sekarang. Elon Musk terkadang tidur di fasilitas kerjanya, seperti pabrik Tesla atau lokasi peluncuran SpaceX, untuk mengawasi dan mengatasi masalah secara pribadi. Dia juga menjual semua rumah mewah dan propertinya dan hanya tinggal di rumah fabrikasi ukuran kecil yang hanya seukuran 34 meter persegi. Saat Apple masih dipegang Steve Jobs sebagai CEO, semua staf Apple sangat takut untuk bertemu Jobs di elevator atau lift perusahaan. Ini karena saat di dalam lift, Jobs akan mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang detail terhadap mereka. Rumornya adalah mereka yang memberikan jawaban yang tidak disukai Jobs akan dipersulit posisinya dalam perusahaan, bahkan dipecat dalam beberapa kasus. Dan banyak lagi contoh lainnya. Mereka semua memiliki pemikirannya sendiri terhadap tindakan-tindakan mereka ini. Namun yang pasti sangat nyentrik di mata kita. Banyak orang-orang berkemampuan tinggi memiliki fitur yang unik ini. Kemungkinan besar karena dari cara berpikir mereka yang berbeda dari kebanyakan orang. Jadi teman-teman, berikut adalah beberapa tanda-tanda dari mereka yang berbakat dan berkemampuan tinggi. Apakah Anda salah satu dari mereka? Apabila iya, dan Anda berasa belum menemukan bakat-bakat terselubung Anda, maka Anda tinggal tingkatkan eksplorasi diri Anda dalam aktivitas-aktivitas yang berbeda. Perlu diingat bahwa walaupun bakat dan kemampuan yang tinggi secara natural dapat meningkatkan seseorang menjadi berhasil, namun masih ada faktor-faktor lainnya yang tidak kalah pentingnya, seperti determinasi dan kerja keras, fokus dan konsistensi, serta doa dan afirmasi. Salam bahagia dan sejahtera dari alam dan jiwa.